Terus. Kabupaten Tanah Tidung patut berbangga sebab daerah ini tampil sebagai wilayah paling sukses menangani upaya penurunan angka stunting dari 4 kabupaten kota lainnya se-Kalimantan Utara. Tanah Tidung dengan berbagai ikhtiar dan keseriusan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakatnya mampu menurunkan lompatan angka hingga mencapai 50% dari 30,27% tahun 2022 awal. Ditemukan berbagai kasus stunting di daerah tersebut menjadi sisa 14% di tahun 2004 ini. Artinya pemerintah Tanah Tidung berjaya menurunkan angka kasus stunting melampaui batas target instruksi penurunan stunting pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo yang hanya mematok target angka standar di kisaran 15% saja. Hal tersebut terungkap dalam Rakornas penanganan kasus stunting pada Selasa dan Rabu 21 hingga 22 Mei 2024 lalu di Gedung Serbaguna Pemprov Kaltara, Jalan Agatis Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Rakornas yang dihadiri Kementerian Kesehatan RI tersebut diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah se-Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara selama 2 hari. Wakil Bupati Tanah Tidung Hendrik SHMH yang mengikuti Rakornas penanganan stunting daerah Kalimantan Utara dengan bangga mengungkapkan kebahagiaannya sebab pemerintah pusat memberikan perhatian dan motivasi daerah KTT menjadi pilot proyek praktek penanganan kasus stunting bagi 4 kabupaten lainnya di Kalimantan Utara. Secara detail, Wakil Bupati Tanah Tidung ini mengurai histori kesuksesannya dalam menurunkan angka stunting yang menjadi embrio keterbelakangan mental dan fisik calon generasi muda Tanah Tidung, yakni dengan menginstruksikan kepada seluruh elemen pemerintahan agar berjuang dan memikirkan serta memberikan porsi anggaran dan perhatian khusus bagi penurunan angka stunting di daerah itu. Kita di seluruh kabupaten kota hadir ke provinsi untuk melakukan rakornas tentang keberadaan stunting yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, sehingga kemarin mulai melaporkan masing-masing seperti Malinau, Nunukan, dan Tanjung Selor kemarin. Stunting yang ada di masing-masing daerah, contoh kayak model Kabupaten Tanah Tidung yang kemarin 2022 itu masih tinggi, stuntingnya kayak itu 30,7%. Jadi dengan adanya kita genjot semuanya mengusahakan agar ini bisa turun sesuai permintaan pusat, diharapkan tahun ini bisa mendapat rendahnya itu 14%. Ya, alhamdulillah Tanah Tidung sejak 2022 itu sampai ke 2023 akhir masuk 2024 terakhir kita itu mengalami penurunan signifikan kurang lebih 50%. Jadi hingga dari 30,7% di 2022 itu hari ini menjadi 15,1%. Supaya kita mengusahakan penurunan stunting yang ada di setiap wilayah Kabupaten Tanah Tidung dan kabupaten lainnya, kita benar-benar bersama-sama untuk turun melakukan pengecekan yang mana sudah terdeteksi adanya stunting itu di setiap daerah. Jadi itu yang kita betul-betul kejar, melakukan pemeriksaan melalui posyandu, kemudian melakukan pemberian makanan yang baik dan selalu diperhatikan sehingga yang terdapat stunting ini bisa menurun. Kemudian juga kita harus menjaga dengan adanya awalnya masuk stunting ini kan ada mulai adanya perkawinan muda ya, perkawinan dini. Kemudian dia juga mungkin hamil dan cara untuk merawat, kemudian dikasih asupan karena lagi masih anak muda. Nah ini juga salah satu dengan adanya timbulnya stunting ini.
Seluruh elemen dinas dan pemerintahan, terutama Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan PKK dan Posyandu menjadi garda terdepan di setiap desa dalam memerangi stunting. Di setiap desa berbagai cara penanganan stunting dilakukan, mulai dari sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting kepada ibu hamil, pasangan pranikah, dan bagi ibu menyusui dan memiliki balita gencar dilakukan secara door to door melalui manajemen desa. Strategi lainnya yang dilakukan menurut Hendrik yakni melakukan pemeriksaan dan deteksi dini gejala stunting, pemberian makanan bergizi dan bernutrisi setiap saat per desa, pemberian vitamin dan pemahaman pola makan sehat, memanfaatkan sayur, buah, telur, daging ayam, dan unggas lainnya, serta ikan di sekitar rumah, hingga pada pemberian bantuan makanan ekstra dari pemerintah daerah dilakukan secara masif dan teratur di setiap desa. Selain soal perbaikan gizi dan pola makan sehat, pemerintah juga mengkampanyekan pola hidup lingkungan yang sehat, seperti sanitasi, kesehatan jamban dan pembuangan, hingga kepada kewajiban menanam tanaman sayur buah di pekarangan rumah warga. Juga dikampanyekan pemerintah Tanah Tidung. Pemerintah KTT menargetkan stunting di KTT harus mencapai angka di bawah 10% di masa datang. Sedangkan target jangka panjang KTT dapat menzerokan kasus stunting di tahun 2045 pada zona Indonesia emas bebas stunting, seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo. Dari Bulungan, Kaltara TV, M. Sakir melaporkan.